Jalan-jalan ke kota Makassar. Makan coto rasanya nikmat. Mari belajar sistem bilangan dasar, agar logika digital makin tepat. Pada perkuliahan hari ini kita akan mempelajari sistem bilangan yang menjadi dasar dalam dunia digital, khususnya konversi antara desimal dan biner. Kita akan memahami bagaimana bilangan desimal yang sehari-hari kita gunakan dengan angka 0 sampai 9 dapat diubah menjadi biner yang hanya terdiri dari 0 dan 1, sesuai dengan bahasa yang dipahami komputer. Selain itu, kita juga akan membahas pentingnya konversi bilangan sebagai jembatan komunikasi antara manusia dan mesin, serta mempraktikkan cara mengonversi dari desimal ke biner maupun sebaliknya. Dengan memahami materi ini, kita dapat lebih mudah menguasai logika digital yang menjadi dasar dari teknologi modern. Definisi sistem bilangan. Sistem bilangan adalah metode atau cara untuk merepresentasikan angka menggunakan simbol dan aturan tertentu. Setiap sistem bilangan memiliki basis yang menentukan jumlah simbol unik yang dipakai. Misalnya, sistem desimal berbasis 10 sehingga memakai 10 simbol 09. Sistem ini penting karena menjadi bahasa formal yang digunakan untuk menuliskan, membaca, serta menghitung angka dengan konsisten. Tanpa sistem bilangan, kita akan kesulitan dalam melakukan perhitungan yang terstruktur, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan. Peran fundamental dalam ilmu komputer dan elektronika digital. Dalam dunia komputer dan elektronika digital, sistem bilangan berfungsi sebagai bahasa dasar yang dipahami mesin. Komputer tidak dapat mengerti angka desimal secara langsung, melainkan menggunakan biner, basis 2, untuk memproses informasi. Oleh karena itu, pemahaman sistem bilangan menjadi kunci agar manusia dapat berkomunikasi dengan mesin. Tanpa memahami konversi antar sistem bilangan, programmer dan teknisi akan kesulitan memahami cara kerja logika digital, memori, maupun pengolahan data dalam perangkat elektronik modern. Cara penulisan angka berdasarkan basis tertentu. Sistem bilangan adalah cara penulisan angka berdasarkan basis tertentu. Basis atau radis menunjukkan berapa banyak simbol yang dipakai untuk membentuk angka. Contoh, desimal basis 10, 09, biner basis 2, 0 dan 1, oktal basis 8, 07, dan heksadesimal basis 16, 09 serta AF. Angka yang sama dapat direpresentasikan berbeda tergantung basis yang digunakan. Contohnya, angka desimal 15 ditulis sebagai 1111 dalam biner atau F dalam heksadesimal. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem bilangan dalam berbagai konteks. Beberapa sistem bilangan yang umum digunakan antara lain: desimal, basis 10, biner, basis 2, oktal, basis 8, dan heksadesimal, basis 16. Desimal dipakai sehari-hari dalam kehidupan manusia. Biner digunakan komputer karena cocok dengan prinsip logika on-off. Oktal kadang dipakai untuk mempersingkat representasi biner. Heksadesimal digunakan dalam pemrograman karena lebih ringkas dalam menuliskan data biner panjang. Masing-masing sistem memiliki kelebihan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, baik manusia maupun mesin. Simbol dan aturan nilai tempat. Setiap sistem bilangan memiliki simbol dan aturan nilai tempat yang berbeda. Aturan nilai tempat berarti setiap digit dalam bilangan memiliki bobot tertentu berdasarkan pangkat dari basisnya. Pemahaman tentang nilai tempat ini memungkinkan kita untuk melakukan konversi antar sistem bilangan dengan benar, serta memahami bagaimana komputer menyimpan dan memproses data. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling kita kenal dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nama desimal berasal dari kata Latin decem yang berarti 10, merujuk pada basis 10 yang digunakannya. Sistem ini menggunakan 10 simbol unik, yaitu angka 0 hingga 9.
Nilai dari setiap digit dalam bilangan desimal ditentukan oleh posisinya, yang merupakan pangkat dari basis 10. Digunakan sehari-hari, terdiri dari angka 0 sampai 9. Sistem bilangan desimal adalah sistem yang paling umum dipakai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini menggunakan 10 simbol unik, yaitu angka 0 hingga 9. Setiap posisi angka menunjukkan kelipatan dari 10. Karena kesederhanaannya, sistem ini sudah menjadi standar dalam menghitung harga barang, jarak, waktu, hingga skor ujian. Dalam sistem desimal, setiap digit memiliki bobot berdasarkan posisi tempatnya. Sebagai contoh, angka 8.598 dapat dijabarkan sebagai 8 kali 10 pangkat 3, ditambah 5 kali 10 pangkat 2, ditambah 9 kali 10 pangkat 1, dan ditambah 8 kali 10 pangkat 0. Dengan aturan ini, angka dapat ditulis dan dibaca secara konsisten serta mudah dipahami, baik dalam perhitungan sederhana maupun perhitungan yang lebih kompleks. Mudah dipahami manusia, tetapi tidak untuk komputer. Sistem desimal sangat sesuai dengan kebiasaan manusia karena kita terbiasa menghitung menggunakan 10 jari tangan. Namun, komputer tidak menggunakan desimal secara langsung karena sistem ini tidak efisien bagi operasi internal mesin. Komputer lebih cocok menggunakan sistem biner, 0 dan 1, yang lebih sederhana untuk diproses oleh rangkaian elektronik. Bilangan biner basis 2. Bilangan biner adalah tulang punggung semua teknologi digital dan komputer modern. Berbeda dengan desimal yang menggunakan 10 simbol, biner, dari kata Latin, bi, yang berarti 2, hanya menggunakan 2 simbol, 0 dan 1. Setiap 0 atau 1 dalam bilangan biner disebut sebagai bit, binary digit. Sistem ini bekerja dengan prinsip hidup atau mati, ada atau tidak ada arus listrik, yang sangat cocok untuk implementasi sirkuit elektronik. Hanya menggunakan 2 simbol, 0 dan 1. Sistem bilangan biner sangat sederhana karena hanya terdiri dari 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Simbol 0 biasanya mewakili kondisi mati atau tidak ada arus listrik, sedangkan simbol 1 mewakili kondisi hidup atau adanya arus listrik. Kesederhanaan ini justru membuat sistem biner sangat cocok digunakan dalam komputer dan perangkat digital karena komponen elektronik hanya mengenal 2 keadaan dasar, ada tegangan dan tidak ada tegangan. Dengan begitu, informasi dapat diproses dengan lebih efisien. Dasar semua sistem digital dan komputer modern. Biner menjadi tulang punggung semua perangkat digital modern, mulai dari kalkulator, telepon genggam, komputer, hingga jaringan internet. Semua data, baik berupa teks, gambar, video, maupun suara, akan dikodekan dalam bentuk biner sebelum diproses oleh mesin. Dengan representasi biner, instruksi komputer dapat dijalankan secara konsisten dan cepat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun terlihat sederhana, sistem biner justru sangat kuat dalam mendukung perkembangan teknologi digital di dunia modern. Untuk memahami cara kerja sistem biner, perhatikan contoh bilangan biner 1011. Setiap digit memiliki nilai berdasarkan pangkat dari 2. Maka perhitungannya adalah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2, ditambah 1 kali 2 pangkat 1. Dan ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasil akhirnya adalah 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 11 dalam desimal. Proses ini menunjukkan bagaimana angka biner dikonversi agar bisa dipahami manusia. Pentingnya konversi bilangan. Yang pertama, komputer berbahasa biner. Komputer, pada level paling dasar, hanya memahami 2 keadaan yaitu on atau off, yang direpresentasikan dengan angka 1 dan 0. Semua data seperti teks, gambar,
suara, hingga perintah yang kita berikan, tidak bisa dipahami langsung dalam bentuk desimal atau huruf. Data tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi format biner agar bisa diproses oleh mesin. Tanpa konversi ke biner, komputer tidak akan mampu mengenali maupun mengeksekusi instruksi dari manusia. Kedua, manusia berbahasa desimal. Sebaliknya, manusia terbiasa berpikir dan melakukan perhitungan dengan sistem desimal, yaitu angka 0 sampai 9. Semua angka yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari harga barang, nilai ujian, hingga jarak, selalu ditulis dalam desimal. Hal ini membuat desimal lebih mudah dipahami, dibaca, dan diinterpretasikan oleh manusia. Dengan kata lain, sistem desimal adalah bahasa alami manusia yang sudah melekat sejak lama melalui kebiasaan menghitung dengan 10 jari. Ketiga, jembatan komunikasi. Konversi bilangan berfungsi sebagai jembatan penting agar manusia dan komputer dapat berkomunikasi. Instruksi yang ditulis dalam desimal oleh manusia akan diubah menjadi biner agar bisa dipahami dan dijalankan komputer. Tanpa adanya proses konversi ini, interaksi manusia dengan komputer modern akan sangat sulit bahkan mustahil. Oleh karena itu, konversi bilangan adalah inti dari antarmuka pengguna, memungkinkan teknologi dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Cara konversi desimal ke biner. Proses konversi bilangan desimal ke biner dilakukan dengan metode pembagian berulang dengan angka 2. Metode ini sistematis dan memastikan setiap angka desimal memiliki representasi biner yang unik. Hasil sisa pembagian kemudian disusun dari bawah ke atas untuk membentuk bilangan biner. Pertama, bagi angka desimal dengan 2 berulang kali hingga hasil bagi menjadi 0. Metode konversi desimal ke biner dilakukan dengan membagi angka desimal secara berulang menggunakan angka 2. Proses ini terus dilakukan sampai hasil bagi mencapai 0. Setiap langkah pembagian akan menghasilkan sisa yang bernilai 0 atau 1. Sisa-sisa inilah yang nantinya membentuk bilangan biner. Dengan metode pembagian berulang ini, kita bisa memastikan bahwa setiap bilangan desimal memiliki padanan biner yang tepat dan unik, sesuai aturan sistem basis 2. Berikutnya, catat sisa hasil bagi setiap pembagian, 0 atau 1. Setiap kali angka desimal dibagi dengan 2, akan muncul sisa hasil bagi yang bernilai 0 atau 1. Sisa tersebut sangat penting karena menjadi representasi langsung digit biner. Jika sisa pembagian adalah 0, maka digit biner di posisi tersebut bernilai 0. Sedangkan jika sisanya 1 maka digitnya bernilai 1. Proses pencatatan sisa ini dilakukan secara berurutan agar tidak ada langkah yang terlewat, sehingga hasil konversi tetap akurat. Terakhir, urutkan sisa dari hasil pembagian terakhir ke pertama untuk mendapatkan representasi biner. Setelah semua pembagian dilakukan, sisa hasil harus disusun dari bawah ke atas. Artinya, sisa terakhir yang diperoleh justru menjadi digit paling kiri dalam bilangan biner. Sebaliknya, sisa pertama akan menjadi digit paling kanan. Dengan aturan pengurutan ini, bilangan desimal dapat diubah menjadi representasi biner yang benar. Misalnya, angka 88 jika dikonversi menghasilkan susunan sisa yang dibaca dari bawah ke atas menjadi 10111000. Mengonversi bilangan biner kembali ke desimal adalah proses yang mirip dengan bagaimana kita memahami nilai tempat dalam sistem desimal, namun dengan basis 2. Setiap digit biner, bit, dikalikan dengan pangkat 2 yang sesuai dengan posisinya, dan kemudian semua hasil perkalian dijumlahkan. Pertama, kalikan setiap digit biner dengan 2 pangkat posisinya. Konversi dari biner ke desimal dilakukan dengan cara mengalihkan setiap digit biner dengan pangkat 2 sesuai posisinya. Posisi digit dihitung dari kanan ke kiri, dimulai dengan pangkat 0 untuk digit paling kanan.
Misalnya, pada bilangan biner 1011, digit paling kanan, 1, dikalikan dengan 2 pangkat 0, digit berikutnya dengan 2 pangkat 1, dan seterusnya. Proses ini memastikan bahwa setiap digit menyumbang nilai sesuai posisinya dalam sistem basis 2. Kedua, posisi dihitung dari kanan ke kiri, dimulai dari pangkat 0. Dalam sistem biner, aturan posisi sangat penting karena menentukan bobot setiap digit. Posisi paling kanan disebut sebagai posisi 0 dengan nilai 2 pangkat 0. Posisi berikutnya ke kiri adalah posisi 1 dengan nilai 2 pangkat 1. Lalu posisi 2 dengan nilai 2 pangkat 2, dan seterusnya. Dengan menghitung posisi dari kanan ke kiri, kita bisa menafsirkan bilangan biner secara sistematis menjadi desimal tanpa ada perhitungan yang terlewat. Terakhir, jumlahkan semua hasil perkalian untuk mendapatkan nilai desimal. Setelah semua digit dikalikan dengan bobotnya masing-masing, langkah terakhir adalah menjumlahkan semua hasil perkalian. Contohnya, bilangan biner 1011 dihitung menjadi 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8, ditambah 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0, ditambah 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2, lalu ditambah 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jika semua dijumlahkan, hasil akhirnya adalah 11 dalam desimal. Contoh konversi lengkap. Konversi desimal ke biner, 125 desimal. Bilangan 125 dibagi 2 menghasilkan 62 dengan sisa 1. 62 dibagi 2 menghasilkan 31 dengan sisa 0. 31 dibagi 2 menghasilkan 15 dengan sisa 1. 15 dibagi 2 menghasilkan 7 dengan sisa 1. 7 dibagi 2 menghasilkan 3 dengan sisa 1. 3 dibagi 2 menghasilkan 1 dengan sisa 1. Dan terakhir, 1 dibagi 2 menghasilkan 0 dengan sisa 1. Jika semua sisa disusun dari bawah ke atas, hasil akhirnya adalah 111101 dalam biner. Contoh berikutnya adalah konversi biner ke desimal, 1010 biner. Bilangan biner 1010 dapat dihitung dengan aturan posisi. Digit pertama, yaitu 1 pada posisi 3, dikalikan 2 pangkat 3, hasilnya 8. Digit kedua, yaitu 0 pada posisi 2, dikalikan 2 pangkat 2, hasilnya 0. Digit ketiga, yaitu 1 pada posisi 1, dikalikan 2 pangkat 1, hasilnya 2. Digit terakhir, yaitu 0 pada posisi 0, dikalikan 2 pangkat 0, hasilnya 0. Jika semua hasil dijumlahkan, 8 ditambah 0, ditambah 2, ditambah 0, maka hasil akhirnya adalah 10 dalam desimal. Dari materi di atas, dapat disimpulkan, sistem bilangan memiliki peran berbeda sesuai kebutuhan manusia dan mesin. Konversi bilangan menjadi bahasa universal yang menghubungkan dunia analog dan digital. Dengan memahaminya, kita dapat menguasai teknologi lebih baik, serta menghargai bagaimana komputer bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup materi saat ini, dengan memahami sistem bilangan, kita tidak hanya belajar angka, tetapi juga mempelajari bahasa dasar yang menghubungkan manusia dengan teknologi. Semoga pengetahuan ini menjadi bekal untuk menghadapi perkembangan digital dan mendorong kita terus berinovasi di dunia modern. Pergi ke pasar membeli pepaya. Jangan lupa beli mangga muda. Ilmu bilangan mari kita terima, agar teknologi mudah kita kuasai bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.